Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Misteri. Sebuah kisah kali ini diambil dari karya Kasa yang ditulis oleh akun @fmhor yang berjudul Teluh, Kamu Harus Mati. Untuk lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Teluh, Kamu Harus Mati. Saya terima nikahnya Karina binti Yustria dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah. Dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Riuh suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suami baruku pada pagi hari itu. Oh iya, perkenalkan saya Karina Yustria, orang yang akan menjadi pesakitan dalam cerita kali ini. Hari ini saya sangat bahagia dinikahi oleh seorang pria baik bernama Wanto. Untuk sementara aku dititipkan di rumah orang tuaku, di mana dia berjanji akan menjemput diri ini beserta putri semata wayangku Lena di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie, sangat instan. Aku mengenal dirinya dari sosmed. Di sanalah awal kami berkenalan dan saling bertukar nomor telepon. Kala itu Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku, dan selebihnya terjalin melalui komunikasi via telepon. Namun pertemuan kedua dengan beliau membuat hariku luluh lantah. Aku seperti tidak dapat menolak lamarannya. Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan untuk melamarku. Dan hanya berselang 5 bulan lamaran itu, kami menetapkan diri naik ke pelaminan guna mengesahkan bahtera rumah tangga yang hendak kami jalani bersama. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu dia masih SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku serta seorang adik lelaki. Ibunda tercinta sudah lama berpulang, sesaat setelah melahirkan adik semata wayangku itu. Akhir bulan tiba. Mas Wanto datang memenuhi janji. Dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru. Rasa cintaku kian bertambah. Semula aku mengira akan tinggal bersama ibu mertua atau mengontrak di sana. Namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung. Satu rumah cantik yang berlokasi pada salah satu kota madya yang menyangga kota Jakarta. Keadaan di sana cukup asri. Hanya saja masih tergolong sepi. Walau sudah banyak rumah yang terbangun, hanya beberapa kepala keluarga yang benar mendiami tempat itu. Sisanya bangunan kosong yang sepertinya hanya dijadikan invest bagi pemiliknya. Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu terdapat 15 rumah lain, dan hanya 4 rumah yang sudah terisi. Dengan kata lain, 11 rumah masih kosong. Selain itu ada 5 atau 6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar bagiannya rubuh serta dipenuhi oleh ilalang-ilalang liar. Untuk rumah yang kami tempati sendiri terdiri dari 3 kamar tidur. 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di belakang. Cukup aneh karena 1 kamar tidur lagi berposisi di belakang dekat dengan kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat horor, di mana bagian pintunya tergembok menggunakan rantai. Belum lagi posisi pintunya yang juga berada di bagian belakang, tidak menghadap ke depan seperti 2 kamar lainnya. Hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding, karena merasa tak lazim akan tata letak kamar tersebut. Sempat kutanyakan ke Mas Wanto perihal kamar terkait, dan dia berkata hanya kesalahan konsep kala dirinya membangun rumah, di mana kamar itu sudah terlanjur dibuat dan berakhir sebagai gudang hingga saat ini. Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasannya rumah itu sudah dari 5 tahun yang lalu dibeli olehnya. Dan lebih konyolnya lagi, Mas Wanto malah menggoda diri ini dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di sana. Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan rasa takutku. Dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diri ini kala itu. Singkat cerita, kehidupan kami berjalan mesra, selayaknya kehidupan pengantin baru yang lagi kasmaran.
Mas Wanto juga memperlakukan Lena seperti anak kandungnya sendiri. Dan semua berjalan indah layaknya kisah romantis yang ada di film-film. Hingga 3 bulan berlalu, bersamaan dengan hujan deras yang turun membasahi dataran di senja yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6, namun Mas Wanto belum tiba di rumah. Seperti biasa aku habiskan aktivitas sebagaimana ibu rumah tangga lazimnya. Selang aku menidurkan Lena di kamar. Kreng, kreng, kreng. Terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan. Mas Wanto pulang, pikirku saat itu. Bergegas kuambilkan payung dan kunci gerbang. Mengingat hujan yang masih turun dengan derasnya. Langkahku sigap. Dengan tangan yang sudah menggenggam sebuah payung, kubuka pintu depan. Sontak aku kaget dan berteriak. "Hei, siapa kamu? Bukan Mas Wanto yang ada di sana." Namun tampak seseorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar. Teriakanku membuat dia menghentikan aktivitas itu dan menatap sinis ke arah diri ini. Takut wanita itu berniat jahat, atau mungkin dia tidak sendiri. Aku kembali berteriak, "Tolong, tolong, maling!" Teriakku terus menerus. Wanita itu gugup, seiring dengan teriakan yang aku lakukan. Tatapannya menoleh ke berbagai arah, seolah memastikan tidak ada yang memergoki aksinya saat itu. Samar terdengar ucapannya di tengah suara hujan yang menambah horor suasana. "Awas lo ya perek," ucapnya sembari berlari pergi meninggalkan tempat ini. Darah seakan turun melepaskan seluruh sendi di tubuh. Tanpa sadar aku merintikkan air mata. Pikiranku buyar, kosong, hanyut dalam rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa. Selain hanya berjaga di depan pintu sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah. Lama aku menanti. Mas Wanto tak kunjung kembali. Konsentrasiku terpecah kala terdengar suara dari dalam rumah. Suara itu menangis sembari memanggil diri ini. "Nda, Bunda, di mana?" Teriak Lena yang terbangun dari tidurnya. "Iya nak, Bunda di depan," jawabku sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Kugendong Lena, berusaha menenangkan dirinya yang masih teriak nangis terbangun dari tidur. Kubawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu sesuai permintaannya. "Sebentar ya sayang," kataku sembari meletakkan dirinya di lantai, tepat di sampingku. Tanganku mulai sigap mengambil gelas dan kaleng susu. Sedang asik meracik susu itu, dor, dor, dor. Suara gedoran terdengar kencang, memaksa untuk mendobrak pintu. Astagfirullah. Spontan aku berkata, aku lupa akan kejadian yang baru kualami. Dan aku pun lupa untuk menutup pintu depan. Dan segera berlari ke arah pintu depan meninggalkan Lena sendiri di dapur. Sigap langkahku ini. Kupastikan kembali bahwa tidak ada seorang pun yang masuk kala itu. Setelah semua terasa aman, aku kembali ke dapur. Kulihat Lena terdiam dan fokus memandang ke arah pintu kamar kosong di bagian belakang itu. "Ada apa nak?" tanyaku padanya. "Siapa di dalam dah?" tanyanya polos sembari menunjuk ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. Brak, brak, brak. Pintu itu terguncang keras, seperti ada seseorang dari dalam sana yang ingin membuka paksa pintu tersebut. Kugenggam sebilah pisau, sembari langkahku pelan berjalan menuju arah gedoran itu. Aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka, dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis nan mengerikan seperti ini. Namun malam itu sesaat setelah kuletakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam penuh dengan kekelaman seperti bersemayam di dalam sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri. Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentoleri peristiwa sinting. Otakku hanya dapat mengisyarat agar aku lari, pergi dari sini. Hanya itu yang terlintas di benakku saat ini. Badanku bergerak alamiah. Spontan kuangkat Lena, kupeluk erat dia, sembari berlari keluar rumah.
Hujan lebat yang tak kunjung reda bahkan tak dapat memendung niatku untuk keluar dari rumah ini. Dan hanya sekejap baju kami sudah basah kuyup. Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah. Dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku. "Kamu mau kemana? Hujan-hujanan, Dek," kata pria yang tak lain adalah Mas Wanto. Takut Mas, aku takut," kataku terbata berunai air mata. Diambilnya Lena dari pelukku, sembari memegang tanganku. Dibawanya kami kembali ke dalam rumah biadab itu. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang wanita sinting yang mencoba masuk ke rumah. Anehnya Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. "Oh, dia kesini tadi," katanya kepadaku dengan santai. Emosiku kian memuncak saat kukatakan tentang gedoran di kamar belakang. Mas Wanto hanya berkata, "Lupakan, kamu itu kecapean." Aku sempat marah akan sikapnya. Pertengkaran kecil terjadi tak kala kupaksakan dia untuk memberitahu tentang wanita itu kenapa kamar itu dikunci. Namun bukan jawaban yang kuterima. Kali pertama aku rasakan sisi lain dari Mas Wanto. Dia memarahiku. Perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. "Bukan urusanmu. Kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai," bentaknya kepadaku. Rentetan petaka mulai silih berdatangan selang dari kejadian itu. Hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya. Kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi krek krek, seperti ada seseorang yang sedang berjalan di atasnya. Pernah sekali ku coba memberanikan diri melihat apa yang ada di atas sana. Ku berdiri di depan rumah sembari menyenteri ke arah atap rumah. Tahayal bulu kuduku naik. Wajahku memucat. Kala cahaya dari senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana. Di lain waktu suara itu tak hanya seperti orang berjalan, tetapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh genting. Suara itu acap kali terdengar bila senja mulai menyapa. Dan kalian sudah paham kan? Walau aku tidak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku, bahwasanya adanya suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan pertanda teluh yang sedang dikirimkan seseorang. Beberapa kali kusampaikan hal itu secara halus dan sopan kepada Mas Wanto, tapi Mas Wanto tidak menggubris, malah mengatakan aku sudah gila. Hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas. Perubahan sikap drastis Mas Wanto untungnya tidak merambat ke Lena. Sekalipun sikapnya dingin padaku, namun dia masih memperlakukan Lena layaknya darah dagingnya sendiri. Di kisah lainnya, aku hampir saja kehilangan Lena. Seminggu lamanya Lena mengalami demam yang tak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD, karena hanya di waktu malam saja dia mengalami demam. Kami sudah membawa dia berobat, malah Lena sempat rawat inap. Lena sempat terlihat membaik pasca kepulangannya dari rumah sakit. Namun semenjak saat itu Lena mulai bertingkah aneh, di mana sering kupergoki dia berbicara sendiri dan bila malam tiba, dia kembali demam. Mulutnya mengerang seperti menahan rasa sakit. Sakit, tolongin Anda. Sakitnya Lena tidak sepenuhnya membawa bencana, layaknya seorang ayah. Mas Wanto sigap merawat Lena, malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku. Dan kami bahu-membahu dalam merawat Lena. Dengan kata lain, hubungan kami yang sedang diujuk tanduk dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal-hal mistis, malah meminta izin padaku untuk membawa Lena menemui seorang ustadz di daerah itu. Malam itu juga kami membawa Lena menjumpai ustadz itu. Sebut saja namanya Malik. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai Ustadz Malik secara detail, termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami. Singkat cerita, Lena dibawa masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di rumah Ustadz Malik. Ustadz Malik hanya membolehkan pria saja yang masuk untuk menemani Lena. Alhasil aku hanya menunggu mereka di teras depan dengan ditemani oleh Bu Marni, istri dari Ustadz Malik.
Lama menanti Mas Wanto akhirnya keluar bersama Ustadz Malik. Aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan Lena langsung melayangkan pertanyaan ke Mas Wanto. "Lena bagaimana, Mas?" Mas Wanto hanya mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia dan pada Ustadz Malik. Mereka duduk di tempat yang berbeda. Saat itu sudah tengah malam, dan aku pun sudah ditinggal oleh Bu Marni. Dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan, kulihat mereka serius berbicara. Ustadz Malik tampak memberikan ujangan. Tak lama berserang, Ustadz Malik berdiri masuk ke dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk membrodol Mas Wanto dengan pertanyaan yang sama. Mas Wanto hanya berkata singkat, "Nanti ku jelaskan di rumah." Ustadz Malik kembali keluar dengan membawa sebotol air. Diberikan botol itu ke Mas Wanto. Dan setelah menerima botol itu, Mas Wanto pun berpamitan pulang. "Loh, Lena bagaimana?" Tanyaku keheranan kepada mereka. "Biar Lena istirahat di sini. Besok kalian jemput dia." Jelas Ustadz Malik menjawab pertanyaan itu. "Dek, nanti sampai rumah kamu kemas keperluan kita ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak," kata Mas Wanto padaku. Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya. "Kamu gak usah banyak tanya dulu. Nanti kalau akar masalahnya sudah selesai, Mas janji pasti akan jemput kalian." Sesampainya di rumah, aku tidak mau berdebat dan hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan Mas Wanto. Ku ambil beberapa helai baju dan mulai menatanya di tas yang akan kami bawa pulang. Tidak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu. Terlebih Mas Wanto langsung terkapar di ranjang. Raut lelah terpampang di wajahnya. Ku cium heningnya. "Terima kasih untuk semuanya ya Mas," ucapku pelan. Tepat di jam 8 pagi, kami sudah menyantroni rumah Ustadz Malik. Tanpa banyak basa-basi, kami langsung membawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali. Selama di perjalanan dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Teluh," katanya padaku. Dituturkannya apa yang disampaikan Ustadz Malik, bahwasanya saat ini ada seseorang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Aku shock mendengar penjelasan Mas Wanto. Sempat kutanya apa wanita sinting itu ada hubungan dengan semua ini. Mas Wanto tampak diam sejenak, tidak baik, berprasangka buruk. Jawabnya padaku. Mas Wanto mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila dan merupakan warga kampung sekitar. Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto. Belum lagi saat aku menanya soal kamar dan kejadian yang kualami. "Hanya gudang biasa, tidak ada apa-apa," jelasnya singkat. Namun Mas Wanto berjanji dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan. "Perihal kejadian mistis yang kamu alami, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui," katanya kembali lagi melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur terganti pekatnya malam. Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan. Di bangku belakang kulihat Lena pulas tertidur. Dia tampak baikan. Tak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya seperti beberapa hari lalu. Bahasan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Wanto tentang kehidupan kami. Menjelang subuh kami sampai di rumah. Kehadiran kami yang tiba-tiba membuat bapak dan adikku kaget. Belum lagi tragis masyarakat kampung. Bila ada yang kembali, maka warga lain juga akan datang bertamu. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah, menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan. Mas Wanto menjemput singkat. "Biar surprise Pak," ucapnya kepada Ayanda dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tidak menyalahkan Mas Wanto. Mungkin dalam hatinya tidak mau permasalahan ini menjadi besar, yang mungkin bisa saja menjadi aib bagi keluarga kecil kami. Mas Wanto hanya 2 hari menginap di rumah. Perkataan seolah membuat aku dejavu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami. Tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan.
Setelah semuanya normal, nanti Mas jemput ya. Begitu janjinya padaku. Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat tidak menyenangkan hadir dalam di pikiranku. Bagaimana tidak, sedari maghrib menjelang, wajahnya terlihat pucat. Dia seperti linglung, matanya jelatan menelik ke berbagai arah. Keringat dingin mengucur di dahinya. "Kenapa kamu, Mas?" tanya aku. Enggak apa-apa, Dek," jawabnya seperti orang tidak fokus. Sebotol air pemberian Ustadz Malik diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi itu. "Kalau Lena kambuh lagi, minumkan air ini ya, Dek. Ingat, kalau penyakitnya kambuh saja," pesannya kepadaku. Berat bagiku melepas kepergian, apalagi mengingat akar permasalahan ini baru memasuki babak baru. Sebentar kupeluk dia mencoba menenangkan hatiku. "Jaga diri ya, Mas," pesanku kepadanya. Beberapa hari selang keadaan berlangsung membaik. Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh. Komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan lancar. Untuk keadaan rumah berangsur kondusif. Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana teluh itu ditanam. Benda berbentuk seperti boneka, terbungkus kain putih. Terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian, yang disematkan dengan panah dan tetesan darah. Begitulah penuturan Mas Wanto kepadaku. Malam Mas Wanto juga sudah mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1 atau 2 minggu ke depan, ketika kerjaannya lenggang. Baru seminggu informasiku terima, kabar baik seketika berubah tragis. 3 hari lamanya aku lost kontak dengan Mas Wanto. Nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali. Terlihat tidak sopan, ku beranikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar Mas Wanto. Firasatku semakin tidak karuan. Kalau ku dengar bahwasannya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Dengan berat hati ku titipkan Lena ke ayah kandungnya. Mengingat di rumah hanya ada bapak yang harus bekerja, sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat, yang kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat di hidupku. Bermodalkan uang seadanya, aku nekat kembali ke Jakarta, guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat. Bila mana aku tidak kembali ke Jakarta, mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenang. Kudapati Mas Wanto tergeletak lemah di salah satu kamar. Tubuhnya kering dengan wajah pucat. Dia tergulai lemas tak berdaya. Pelipis matanya tampak menghitam. Belum lagi sekujur tubuhnya memar berwarna biru lebam. Di bagian bawah pahanya basah, terciprat kotoran yang mulai mengering. Bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto. "Kamu kenapa, Mas?" kataku sambil memegang tangannya. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab pertanyaanku. Namun air mata juga tertiba mengalir dari matanya, seolah menyadari kehadiranku. Saat itu juga aku berlari, pergi menuju ke rumah beberapa tetangga. Memohon pada mereka untuk membantuku bergegas membawa Mas Wanto menuju rumah sakit. Setibanya kami di RS, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus. Dia dirawat di kamar ICU. Buntu, itulah hal yang aku alami. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ibu mertua yang dapat kuharapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat ini. Sehari suntuk kujaga Mas Wanto, kupijitin kaki tangannya dan berbicara apa saja yang aku bisa. Berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Keesokan paginya ibu mertuaku baru tiba di RS. Kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kontrol dokter yang menangani Mas Wanto. Dokter itu menginformasikan hasil lab dan ronsen dari Mas Wanto. Transient ischemic attack, lebih dikenal dengan istilah stroke. Begitulah vonis yang dijatuhkan padanya. "Bu, suami ibu terkena stroke ringan dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan."
Terang dokter itu secara detail kepada kami. Tahayal penjelasan itu hanya kami balas dengan isak tangis yang alami menetes. Ku coba tegar, menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat memendung perasaannya lagi. Ku peluk dia. Sabar bu, Mas Wanto pasti sembuh, ucapku menenangkan. Walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul. Sekitar jam 11 kurang aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua. Rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah, tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada. Berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Belum lama aku masuk ke dalam, suara gedoran sedang menyapa dari bagian dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari kamar, di mana kasur itu masih bercecer kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain. Apa daya, aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah. Belum lagi persediaan baju ganti Mas Wanto memang sudah habis. Ku buang jauh rasa takut itu untuk memulai pengabdian menjadi istri yang baik. Hari mulai sore dan aku masih tertahan. Beragam pekerjaan masih menumpuk, seolah menunggu untuk dieksekusi. Ekstraku kukerahkan tenaga dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semua bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Retorika awal yang kurancang kenyataannya berbanding terbalik dengan realita. Aku seperti tersihir, larut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masakan yang nanti akan kami makan di RS, mataku mendelik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka 6. Seketika itu juga nyali besar yang entah dari mana datangnya kini hilang, bak mengkhianati diriku. Tiba-tiba aku merinding bahkan sebelum rumah itu kembali terbangun untuk menakuti. Aku merasa canggung dengan rumah sendiri. Apalagi saat kulihat pintu itu, hawa panas seperti terpancar dari dalam sana, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang teramat hitam. Rasanya belum sampai semenit rasa takut ini muncul. Raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar itu. Pintu itu juga mulai bergetar. Brak, brak. Terlihat jelas gagang pintu itu naik turun, seakan ada orang yang memainkannya dari dalam sana. Baru saja kubalikan badan, bersiap mengambil ancang-ancang kabur, langkahku malah mundur dan membuatku jatuh terpingkal. Hari itu kali pertama mataku menyaksikan langsung sosok putih terbalut kain kafan yang teramat jorok. Wajahnya hitam dipenuhi borok dan nanah. "Pocong," ucapku spontan. Tenang, Rin," kataku dalam hati mencoba melawan rasa takut. Bau teramat busuk kental tercium dari sosok itu. Mata kami lama saling beradu pandang. Bukan karena keberanian, tubuhku serasa kaku. Bahkan lisan ayat suciku ucapkan seperti tersangkut di tenggorokan dan tak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong musnah dari hadapanku. Kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leherku. Entah siapa sosok yang ada di sana. Tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkramannya. Nafasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu menempelkan kepalanya tepat di telingaku, sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kurasakan. Sayup dia berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Suara azan Isya bermulai berkumandang. Seketika itu juga kedua sosok gaib itu musnah. Astagfirullah, astagfirullah. Lisanku tak berhenti mengucap, "Aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan padaku." Segera ku berdiri, mengambil peralatan yang akan kubawa ke rumah sakit. Langkahku sigap mematikan semua listrik dan langsung mengunci rumah. Sambil menunggu ojek online yang telah kupesan, sengaja aku menyamperi salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci. Padahal jujur, aku sudah tidak memiliki keberanian, walau hanya berdiri di depan gerbang rumah itu. 10 menit berselang ojek pesananku telah datang, dan kami langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya, pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita. Dia berdiri pas di samping gapura komplek. Bulu kuduku merinding, kalaku sadari sosok wanita itu merupakan perempuan sinting yang dulu pernah menggedor gerbang rumah. Sekilas kulihat dia tersenyum padaku, dan tatapan matanya tajam mengikuti arah lajur kendaraan kami. Tatapan yang penuh dengan dendam.
Itulah yang kurasa kala menatap wajahnya. Suara langkah menggema di sepinya malam. Seorang wanita berjalan menyusuri lorong panjang yang akan mengantarkannya ke bangsa. Tempat bagi mereka para menginap. Mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu. Tangannya terlihat penuh menenteng beberapa tas. Dia berjalan agak sedikit berlari. Melangkah cepat menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelannya dalam kesesatan. Sesat berlalu, dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat di mana suaminya sedang dirawat. "Assalamualaikum," kata wanita yang bernama Karina itu masuk ke dalam ruangan. "Maaf Bu, aku telat," kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani Waswanto di sana. "Kamu ngapain aja kok lama?" Ibu jadi khawatir, balasnya. Raut wajah wanita tua memelas, terlihat lelah. Enggan ku ceritakan apa yang terjadi hari ini, mengingat kondisi Mas Wanto yang belum membaik. Tak ingin ku menambah beban pikiran di antara kami pada malam ini. "Bersihin rumah Bu, sama buatin makanan." Ku gelar tikar kecil dan langsung kusajikan masakan yang telah ku persiapkan. "Ibu makan dulu ya, terus istirahat. Biar saya yang jaga Mas Wanto," seruku padanya. Tiada bantahan. Ibu terlihat lahap memakan masakanku. Tak lama berselang, ibu mertuaku terlihat sudah tertidur. Hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruangan VIP. Ada 2 kasur lain yang menganggur. Sempat ku meminta agar beliau tidur di salah satu kasur itu, namun ditolak olehnya. Sejenak aku mijitin Mas Wanto, sembari membacakan doa. Dan tak berselang lama mataku pun sudah tidak dapat menahan rasa kantuk. Belum lagi rasa nyeri yang masih terasa di leherku. Ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi kualami. Karena tidak enak dengan ibuku, ku urungkan niatku untuk tidur di ranjang kosong yang ada. Ku gelar tikar di samping beliau dan turut serta tidur di situ. Bayangan Fata Morgana hadir saat aku mulai merebahkan badan. Bak dongeng menghantar tidur. Aku bergidik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri. Belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku. Kuingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini. Aku merasa mereka mengikuti aku, seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak-gerikku. Dan dalam Fata Morgana itu juga mataku mulai tertutup, terasa lelah akan semua ini. Tok, tok, tok. Samar suara ketukan pintu, membangunkanku dari tidur. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali berbunyi. Kubuka mata dari tidur singkat yang baru ku jalani. Aku tidak langsung berdiri ke arah pintu. Rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke searah suara. Baru juga aku mau berdiri, ibu mertua menangkap cepat tanganku. Dia menatapku dengan serius. Ibu juga dengar. Katanya sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali ke dalam posisi tidur. "Lebih baik kita biarkan suara itu," pukasnya lagi. Cukup lama aku terdiam, bingung akan perkataan ibu. Sebelum aku menyadari bahwasanya sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam. Sekalipun itu petugas medis, tentunya dia akan masuk cukup dengan 1 atau 2 ketukan. Suara langkah pelan berjalan ke arah kami, diiringi tarikan nafas satu-satu, seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke sumber suara. Samar bayang sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang Mas Wanto. Bayangnya terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai. Dari dinding kulihat bentuk wujudnya yang tak lazim. Kakinya lurus menyatu dengan bagian badan layaknya manusia. Seketika jemari ibu terasa kencang memegang tanganku, seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu. Tangannya basah dan sangat dingin. Pelukku berbisik, "Ibu sakit." Yang hanya dijawab dengan isyarat menempelkan tangannya di mulut. Dahinya mengkerut, memaksa matanya agar tetap tertutup. Pagi tiba, dan kami terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Belum juga aku sempat menghirup udara pagi, ibu sudah menyodorkan berjuta pertanyaan padaku.
"Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian?" tanyanya. Singkat cerita, aku menjelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami. Ku mulai dari keganjilan yang ada di rumah itu, sakitnya Lena dan Ustadz Malik. Benar, kenapa aku sangat lupa? "Ustadz Malik, Bu," kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran. Ku bongkar tas yang kubawa. Tak kuhiraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung. Tanganku sibuk mencari HP Mas Wanto. Ku charger HP itu, jemariku langsung menekan tombol on. Saat itu juga aku mencari nama Ustadz Malik di kontak HP Mas Wanto. Ku telepon beliau dan memohon kesediaannya agar dapat berkunjung melihat keadaan Mas Wanto. Semenjak kejadian biadab yang kami alami, jujur, aku tidak yakin penyakit Mas Wanto alamiah terjadi. Aku berpikir dia terkena teluh. Alhamdulillah Ustadz Malik sudi untuk menjenguk Mas Wanto, dan dia berjanji akan segera mungkin berkunjung. Selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai, aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segalanya, termasuk kepulangan kami ke kampung halamanku. Ibu hanya bisa menggelengkan kepala, seolah sedikit ragu dengan apa yang kujelaskan. Malah dia mewanti agar kami tidak percaya dengan dukun dan sebagainya. Berserah pada Allah, jangan sampai kalian salah, malah kalian yang nanti jadi pelaku kesesatan, pesannya padaku. Menjelang sore ibu berpamit pulang. Selain memang dia belum mengganti baju sedari kemarin, ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan. Berdagang jamu merupakan mata pencarian beliau semenjak ditinggal oleh suami tercinta. Dengan cara itu juga dia membesarkan Mas Wanto seorang diri. Di sisi lain, belum ada tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang. Sempat kukirimkan foto keadaan Mas Wanto, berharap keibaannya. Namun hingga maghrib tidak ada balasan lanjutan yang kuterima. Ku berwudu, bergegas menunaikan kewajiban pada Sang Maha Pencipta. Kusuku berdoa, memohon ampun dan pertolongan padanya. Seketika itu juga Allah mengirim pertolongan. Tak lama dari sujudku usai, Ustadz Malik tiba di sana. Tak banyak dia bicara padaku, hanya sekedar salam, dan dia meminta izin untuk melihat Mas Wanto. Ustadz Malik berdoa, membacakan ayat-ayat suci. Dia mengusap kaki Mas Wanto, tangannya seolah menangkap sesuatu. Mas Wanto mengherang hebat, tubuhnya menjelingang, bergerak seperti memberontak. Darah segar termuntah dari mulutnya. Astagfirullah, ini sudah sangat keterlaluan. Tujuannya memang ingin menghabisi kalian. Kata Ustadz Malik melihat bagaimana tubuh Mas Wanto merespon pengobatan yang dilakukannya. Ustadz Malik melanjutkan pengobatannya. Diambilnya botol kecil yang ada di sakunya. Botol itu berisi minyak. Dituangkan minyak itu sembari mulutnya masih terus berdoa. Perlahan dia mengusap tubuh Mas Wanto, dari ujung kaki hingga kepala Mas Wanto. Lagi-lagi, hal di luar nalar terpaksa kulihat. Tubuh Mas Wanto mengeluarkan asap. Setiap tangan Ustadz Malik mulai memijit tubuhnya. Baju putih Ustadz Malik nampak ternoda dengan sedikit darah yang menetes dari telapak tangannya. Bantal yang digunakan Mas Wanto pun tidak lagi berwarna putih. Mulutnya terus memuntahkan darah. Darah merah kehitaman yang sangat amis dan busuk. Dan baru kusadari tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda tajam yang membuat telapak tangannya berdarah. Setiap paku dan jarum yang berhasil ditarik Ustadz Malik keluar dari tubuh Mas Wanto, maka Mas Wanto pasti memuntahkan cairan hitam. Hampir 20 menit Ustadz Malik melakukannya. Sebelum akhirnya dia berhenti. Cukup untuk hari ini. Dia tidak akan sanggup bila semua diselesaikan. Diambilnya kain putih, diletaknya paku dan jarum itu. Mungkin lebih dari 20 pasang benda itu ditanam pada tubuhnya. Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi berdua dengan wanita. Sesaat setelah selesai tidak banyak ujangan yang diberikannya. Dia hanya berkata, "Tolong dibersihkan. Dia akan baik-baik saja." Seraya pergi meninggalkan kami, langsung kupanggil suster yang berjaga malam itu. Dengan meminta bantuannya, ku ganti baju dan spray yang penuh dengan muntahan darah Mas Wanto. Aku
ada pertanyaan dari suster itu akan apa yang terjadi. Aku tidak dapat berkata apa-apa selain meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja adanya. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Wanto sudah dapat berbicara. Bahkan secara ajaib dia sudah bisa duduk sendiri, walau kondisinya masih sangat lemah. Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu. Beliau datang dengan membawakan kami oleh-oleh batang daun kelor. Tak banyak yang ku ketahui karena Ustadz Malik meminta aku dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua. Obrolan itu hanya 4 mata dan berlangsung singkat. Namun aku tidak peduli apa yang dibahas mereka. Melihat Mas Wanto sudah mulai sembuh, lebih dari cukup untuk diriku setelah 8 hari lamanya menginap di sana. Mas Wanto akhirnya diperbolehkan pulang. Harapan semua sudah berakhir, ternyata hanya ada di angan. Kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak terakhir di mana akulah yang akan menjadi pesakitnya. Berawal dari keisinganku akan isi yang ada di HP Mas Wanto. Tabir gelap itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi. Wanita yang dikatakannya gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah Mas Wanto. Dan yang lebih menyakitkan hatiku lagi, sewaktu Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan di rumah itu, keluh utama berada di kamar tertutup itu, di mana di dalam kamar itu berisi foto, pakaian dan lain sebagainya dari wanita yang akhirnya ku ketahui bernama Wijayanti. Tubuhku lebih merinding melihat foto-foto kemesraan mereka dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik dari kamar itu. Aku menangis memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal aneh itu tapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya. Apakah dia masih mencintai wanita itu hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami? Belum lagi aku juga merasa hina dengan diriku sendiri. Aku memang janda, tapi aku bukan pelakor. Haram bagiku menerima dirinya bila sedari awal ku ketahui dia masih memiliki istri orang. Detik itu juga aku berkemas, walau mulut manisnya tak henti memohon maaf. Namun hatiku seperti terkunci, enggan terbujuk oleh omongan busuknya. Dan malam itu aku pulang dengan hati yang sangat hancur. Kepulangan ke rumah untuk kedua kalinya tanpa ditemani Mas Wanto sudah pasti membuatku menjadi buah bibir warga di sana. Banyak kabar burung ku dengar perihal desas-desus cerita miring yang mengarah tajam kepadaku. Rumor aku dicerai, KDRT, bahkan sampai ada kabar yang mengatakan aku dicampakkan karena keganjenan. Menjadi gosip sampah yang mereka perbincangkan di setiap harinya. Sudah pasti sebagai manusia biasa, ada batasan dalam kesabaranku. Kabar miring yang semula tidak kugubris sudah tidak dapat ku tolerin. Bagaimana tidak, aku yang berniat belanja ke salah satu warung harus mendengar pedasnya omongan tentang diriku. Mereka tidak lagi berbicara di belakang, tanpa ada rasa tidak enak terhadapku. Salah satu wanita yang ada di sana, sebut saja Bu Eni, memantik pertikaian berdarah itu. Dia menanyakan langsung perihal kabar sampah mengenai rumah tanggaku. Tapi dengan nada bicara yang bisa dikatakan memvonis, bukan menanyanya. Kamu diceraiin, ucapnya ketus pada saat itu. Sementara wanita lain yang ada di sana bukannya bersimpati atas kelakuan Bu Eni, mereka malah kompak menghakimiku saat itu. Iya, sudah beberapa hari, mana suamimu? Beneran cerai? Celah wanita lain yang ada di sana. Kuurungkan niatku belanja di sana. Aku berbalik arah dan pergi meninggalkan mereka. Tapi Bu Eni malah membuat aku semakin jengkel. Malah pergi bukannya dijawab. Serunya kembali. Saat itu pula otakku seperti penuh dengan darah. Terasa mendidih. Aku seperti kehilangan kontrol. Aku berjalan ke arahnya, kutatap wajahnya yang sangat mengesalkan itu. Wanita lain seperti sudah menyadari kemarahanku dan berusaha menenangkan diri ini. Ibu mau tahu soal apa? Bentakku tepat di depan matanya. Kali ini dia terlihat gugup, namun masih saja wanita sampah ini mengatakan hal yang sama. Belum sampai dia berhenti berbicara, tanganku spontan meraih botol beli dan menghantamkan tepat kepalanya. Ibu Eni ambruk, darah bercucur hebat dari kepalanya.
Entah setan apa yang merogoh jiwa. Saat itu aku merasa bahwa jiwaku telah mati, walau tubuh ini masih hidup. Melihat dia terkapar meringis kesakitan bukannya membuat aku sadar, malah sekali lagi kuhantam kambing itu padanya. Alhasil buah petaka dari peristiwa itu bukan hanya menjadi beban diriku semata. Keadaan sempat heboh saat warga berbondong datang ke rumah, meminta klarifikasi kepada keluargaku. Beruntung aku masih memiliki pria yang selalu ada dan menjagaku sepenuh hati, bapak dan adikku. Ia hanya mereka berdua yang benar tulus membela. Malah bapak sempat mengacungkan parang ketika ada beberapa warga yang berprovokasi agar masalah ini diproses ke kantor polisi. Singkat cerita, aku akhirnya harus mendam beberapa hari di bilik dinginnya jeruji besi. Dan saat itu juga ada celah untuk Mas Wanto kembali meluluhlantakkan hati ini. Mas Wanto datang bak pahlawan. Dia menjamin diriku. Dia juga yang bernegosiasi ke rumah Bu Eni agar mencabut laporannya. Dan yang paling penting, kehadirannya seolah menyelamatkan wajah keluargaku serta membantah omongan miring yang beredar selama ini. Bapak hanya bisa mengelus dada mendengar kejujuran dari mulutku, meski kecewa dengan kelakuan Mas Wanto. Namun tetap dia memberikan maaf dengan syarat Mas Wanto harus segera mengurus surat cerainya. Selain itu juga aku belum diperbolehkan pulang ke Jakarta bersama Mas Wanto sebelum semua terselesaikan. Mas Wanto menyanggupi permintaan Bapak dan berjanji secepat mungkin merealisasikan permintaan Bapak. Di sisi lain, semua peristiwa itu juga aku cerita kepada mantan suamiku. Dan setelah berkonsultasi dengan Bapak, walau berat hati, aku menitipkan Lena lebih lama dari yang kupikirkan. Ada benarnya pikirku. Seandainya penceraian itu pun cepat terjadi, tapi tidak ada jaminan wanita gila itu akan berhenti meneror kehidupan kami. Tidak sampai sebulan, Mas Wanto sudah kembali menemuiku. Walau belum resmi bercerai, setidaknya dia sudah menunjukkan keseriusannya. Di bawahnya tanda bukti, surat berisikan permohonan cerai yang saat itu sudah masuk ke dalam proses pengadilan agama. Aku senang akan keseriusannya, menata kembali kehidupan kami. Hal itu yang membuatku memohon kepada Bapak agar diberikan izin ikut kembali ke Jakarta bersama Mas Wanto. Awalnya Bapak tidak setuju dengan permintaan itu, tetapi karena sedikit paksa dariku, mau tak mau beliau tetap memberikan izin. Tapi tidak dengan Lena. Biar Lena tetap dengan bapaknya sampai semua selesai, seru Bapak kepada kami. Kehidupan rumah tangga kami kembali hangat. Butiran cinta tumbuh subur berbalut tali kasih yang dibangun oleh ikatan yang dinamakan kepercayaan. Kisah horor berganti dengan cerita kolor layaknya pasangan baru yang lagi kasmaran. Kamar belakang sudah kosong. Dari info Mas Wanto, barang yang ada di ruangan itu sudah diberikan kembali kepada yang punyanya. Fotonya Mas, aku bakar, katanya sembari menggodaku. 1 bulan berlalu, Mas Wanto pun sah bercerai. Kami juga sudah berencana kembali pulang untuk menjemput Lena, guna berkumpul kembali bersama kami. Dan belum lagi aku juga mempunyai kado spesial buat Mas Wanto. Pasti dia akan bahagia melihat 2 garis merah ini, pikirku. Malam itu seperti biasa. Sepulang Mas Wanto kerja, aku sudah menyiapkan makan malam. Kupijit badannya. Mas, aku telat, bisikku padanya. Hah? Yakin kamu, Dek? Tanya padaku. Kutunjukkan hasil tesku padanya. Ini loh Mas, kataku. Garis 2. Aneh, tidak ada raut wajah bahagia, ekspresinya datar. Senyumnya pun seperti dipaksa, seolah tidak suka dengan perkataanku. Dan semenjak itu aku seperti mengulang kisah yang sama. Sikap Mas Wanto kembali beringas. Rumah itu kembali panas. Hampir setiap hari kami bertengkar, malah lebih parah dari kejadian terdahulu. Mas Wanto tak segan main tangan bila kami sedang bertengkar. Menjelang usia kandunganku 4 bulan, kehidupanku semakin tidak berarti. Belum lagi suara lempasan pasir atau tanah kembali terdengar di setiap malam. Dan lebih horor lagi, wanita jalang itu kembali datang ke rumah. Aku sempat bersikap ketus dengan kehadirannya. Malah pikirku melayang jauh. Apakah perubahan sikap Mas Wanto karena ulah wanita ini lagi?
Bahkan sempat kumaki dia dan kupaksakan mengakui perbuatannya. Namun dia hanya tertawa. Hahaha, jangan mengatakan aku jalan. Aku sudah tidak menginginkan Wanto, ucapnya ketus. Justru aku bahagia melihat dia termakan karmanya, meninggalkan diriku demi pelacur sepertimu. Ucapnya lebih lanjut memaki diri ini. Sontak aku terdiam, gugup dengan ucapan wanita sinting ini. Aku memang tidak suka padamu, dan sempat berpikir kalian mati saja. Hanya saja kedatangan Wanto minggu lalu padaku membuat aku iba padamu, ucapnya kembali. Mas Wanto menemuimu? Tanyaku lemas mendengar perkataannya. Iya, ada masalah. Bukan hanya menemui, tapi kami, ya tahulah, wanita sama pria. Hahaha, ucapnya sembari tertawa lepas. Aku semakin bingung dengan perkataannya. Tidak usah heran, aku sudah tidak ada hubungan dengan Wanto. Aku nggak tahu entah apa yang menggerakkan hatiku menemuimu. Lebih baik kamu segera pergi. Tinggalkan dia kalau kamu masih ingin hidup. Tahu untuk apa Wanto menemuiku? Ucapnya memberi pertanyaan padaku. Untuk membunuhmu, jawabnya sembari memandang tajam ke arahku. Wanita itu berjalan mendekati diriku. Jarak kami kini tak lebih dari 20 cm. Dielusnya perutku sembari berkata, bukan salahmu, salahkan ibumu terlahir murahan. Ucap wanita sinting penuh dengan tawa. Aku hanya terdiam. Aku sangat takut, yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Ada yang kamu tidak paham, katanya kembali bercerita padaku. Dulu aku dan Wanto saling mencintai. Sebelum ibunya selalu mengganggu rumah tangga kami, dan aku selalu dihina, hingga aku keluar dari rumah ini. Tahu kenapa? Karena aku belum memberikan Wanto anak. Bukan karena aku tidak mau, tapi Wanto itu mandul. Dan kamu tahu apa yang Wanto akan lakukan? Menumbal dirimu serta anak haram di rahimmu. Jelas wanita itu sembari tersenyum tipis. Aku bergedik, merasakan takut yang amat sangat. Takut akan kesalahan besar yang telah aku perbuat. Wanita itu kembali melangkah ke arahku. Dia berhenti tepat di hadapanku. Tangannya mengusap wajahku sembari mendekatkan wajahnya. Dia mencium pipi ini. Sedulur getih, bisiknya, sembari melepaskan tangannya dari kepalaku dan pergi berlalu. Oke teman-teman, sekian saya sampaikan dari kisah ini. Semoga yang saya sampaikan dari kisah ini dapat pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Radio Misteri.